Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai setiap kejadian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan jasmani dan rohani kita, ketenangan, ketentraman ke dalam jiwa kita, sehingga kita bisa menghadapi siang dan malam, sehingga kita bisa menghadapi segala ujian dalam hidup kita dengan cara yang tetap tenang, tentram. Ketenangan dan ketentraman hanya hadir pada kita ketika kita merasakan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita agar supaya terhindar dari kegelisahan, kegundahan, sehingga bagaimana sholat kita, bagaimana sujud kita, zikir kita, supaya kita merasakan betul-betul akibat daripada sholat zikir tersebut. Karena kita sering merasakan sholat tapi tidak merasakan tenang. Kita sudah zikir tapi tidak merasakan ketenangan. Kita sudah membaca Al-Quran tapi kita tidak merasakan kesejukan. Berarti ada yang salah dalam sholat kita kemungkinan. Silakan disebarluaskan dulu. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah supaya mendapatkan syafaat yaumil kiamat nanti, dan supaya mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Dan kita juga akan mengundang rahmat Allah dengan membacakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita lanjutkan sholawat Jibril setiap hari 1000.
boleh 2000 kali, boleh 7000 sambil berjalan, sambil memasak, sambil menyapu, sambil beraktivitas. Kita lantunkan sholawat dalam hati kita agar senantiasa kita mendapatkan doa barokah dari baginda Rasulullah SAW. Mari kita membaca Al-Quran dan sebarluaskan, sharekan silahkan sebelum kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, mari kita bersenyum sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang paling mudah yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan rizki limpahan karunia dari Allah dengan cara bersyukur dan senyum, kemudian berucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang masih Allah karuniakan kepada kita. Banyak yang bertanya, mungkin kita pun merasakannya. Allah kan berjanji bahwa dirikanlah sholat karena sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi kenyataannya sholat kita lakukan, tapi keji dan munkar, dosa, maksiat kita masih melakukannya. Berarti sholat kita belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat seharusnya bisa membuat kita terbebas ataupun bisa menjadi rem bahwa kalau kita mau melakukan kemunkaran, dosa bisa menjadi rem dalam hati kita. Tapi kenapa belum terjadi? Karena bisa jadi sholat kita hanya sholat tubuhnya saja, geraknya saja, seperti orang sholat, gerakan sholat, betul gerakannya secara fisik. Hah? Bilang ke mama, Bapak belum selesai ngaji, itu ngaji. Nah, seperti itu sahabat. Jadi sholat kita bisa jadi selama ini bertahun-tahun kita sholat, ternyata cuman jasadnya saja yang sholat, tetapi ruh kita tidak ikut sholat, jiwa kita tidak ikut sholat, hati kita tidak ikut sholat, pikiran kita tidak ikut sholat. Mari kita sama-sama mulai malam ini kita renungkan, apakah sholat kita sudah membuat kita takut melakukan dosa,
ataukah masih biasa-biasa saja? Kita meninggalkan sholat kita biasa, melalaikan sholat kita biasa, berarti belum ada. Menzalimi orang juga biasa, tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam hati kita, berarti mari kita perbaiki sholat kita. Ketika kita sholat, kita hadirkan hati kita, jiwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita bisa melihat Allah, dan tidak bisa kita melihat Allah, tapi yakinlah Allah sedang melihat kita. Hadirkan Allah pada saat kita sedang sholat, hadirkan pada saat kita sedang ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya Allah, maha suci Engkau yang maha agung, dan aku memujimu. Rasakan sami Allahu liman hamidah. Dari mulai niat, baik niat dizaharkan ataupun di dalam hati kita, rasakan ketika kita menghadap ke kiblat, rasakan kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sendirian. Kita bayangkan pada saat di yaumil mahsyar nanti kita menghadap Allah sendirian, tidak dengan siapa-siapa. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan Allah, seakan-akan betul-betul kita ini mengakui betul-betul, ya Allah, hamba ini tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang bisa. Hamba sedang kesulitan dalam hidup ini, hamba sedang ada dalam kondisi sakit, ya Allah, hamba sedang ada dalam kondisi difitnah, hamba ada sedang kondisi dengan bencana, ya Allah. Tidak ada yang mampu, yang bisa menolong kami, menolong hamba, hanya Engkau satu-satunya, ya Allah. Nah, kita hadirkan rasa tersebut, baru kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, bahwa semuanya kecil, dunia ini kecil, masalah kita kecil, kemudian Allah maha besar, Allah satu-satunya yang maha besar. Hutang kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kita kecil, penyakit kita kecil di hadapan Allah, sehingga kita bilang Allahu Akbar, hanya Engkau yang maha besar, semuanya kecil, ya Rabb. Maka ketika kita sedang dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, juga kecilkan mereka, besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita sujud, kita hadirkan sujud kita, sujud yang terbaik, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sambil kita ingat maknanya, ya Allah, maha suci Engkau, Engkau yang maha tinggi. Rabbiyal a'la wa bihamdihi, Engkau yang maha tinggi dan aku memujimu. Yang rasakan pada saat kita sujud, kita betul-betul merasakan dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW bahwa sedekat-dekatnya hamba dengan Allah pada saat sedang sujud. Dan hadis yang lain, pada saat kita sedang ruku, sedang sujud, ibaratkan kita sedang membawa dosa, memikul dosa begitu besar di pundak kita, maka pada saat kita ruku, dosa itu akan luntur. Pada saat kita sujud, dosa itu akan terguling, sehingga pada saat habis sujud, habis ruku, betul-betul memohon kepada Allah, dihilangkan, digugurkan dosa-dosa kita. Kemudian pada saat kita bangkit dari sujud kita, bilang kita Allahu Akbar, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, Rabbi gfirli, ampuni hamba, ya Allah. Warhamni, kasihani hamba, ya Allah. Wajburni, penuhi kebutuhan hamba, ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat hamba, ya Allah. Warzuqni, berikan rizki kepada hamba. Wahdini, tunjukkan hamba, ya Rabb. Wa'afini, sehatkan, sembuhkan hati hamba, jiwa hamba, raga hamba. Wa'fu anni, maafkan hamba. Kita sambil meresapi kata-kata tersebut. Doa ini doa sangat lengkap, sangat lengkap.
kita minta ampun, kita minta rezeki, kita minta diberikan hidayah, kita minta diberikan sehat sama Allah, kita minta dimaafkan, kita diminta ditingkatkan derajat kita. Ini doa sangat lengkap sahabat. Di dalam sholat, duduk di antara dua sujud tersebut. Kita sujud lagi, rasakan. Jadi kita sholat dengan rasa. Yang jadi masalah, sholat kita tidak dengan rasa. Seringkali kita sholat rasanya ada sedang apa, tapi tubuh kita sholat rasanya sedang di mana, pikirannya sedang di mana. Ya kalau sholatnya seperti itu wajar kalau misalkan tidak ada getaran dalam hati kita, tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Masih menjalankan sholat tapi menzalimi orang lain, menjalankan sholat tapi maling hak orang lain, menjalankan sholat tetapi pakai hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita belajar menyolatkan diri kita dan jiwa kita. Yang kedua, Allah menjanjikan bahwa ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikrullah, hatimu akan tenang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya zikir 100, 1000? Ada yang bilang, saya sholawat Kang Asep udah 1000, udah 7000, kenapa belum tenang-tenang, hati gelisah? Jangan disalahkan zikirnya, jangan disalahkan sholawatnya, salahkanlah diri kita. Bisa jadi zikir kita tidak dengan hati kita, mulut kita bilang Allah, hati kita bilang dunia, pikiran kita ke bisnis. Nah ini kita juga, mari kita berzikir yang membuat zikir itu tenang. Kalau mengingat Allah, kalau kita zikir hati belum tenang, belum malah gelisah, berarti zikir kita belum masuk kategori zikir yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki diri kita, yang memiliki hati kita, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram ketika mengingat dan zikir kepada aku. Berarti kalau kita belum bisa tenang dengan berzikir, dengan sholawat, bisa jadi mulut kita mengucapkan kalimat Allah, hati kita sedang mengingat makhluk. Karena kegelisahan muncul pada saat hati kita mikirin terus dunia, makhluk. Kemudian penilaian makhluk, penghargaan makhluk, kemudian penghargaan balasan makhluk. Terus yang ada dalam hati kita hanya ada makhluk dan makhluk, hanya ada dunia dan dunia. Walaupun kita mengucapkan kalimat Allah, zikirnya terus-terusan, ratusan bahkan ribuan, itu dipastikan tidak akan merasakan nikmatnya zikrullah, tidak akan merasakan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kegelisahan itu akan muncul pada saat kita sedang maksiat kepada Allah. Kegelisahan itu akan muncul karena dosa kita. Ketika kita melakukan dosa, pasti hati kita akan menderita. Itu sudah pasti. Ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan ada perasaan gundah, gelisah. Wah, Kang Asep, saya mah gak pernah melakukan maling, gak pernah mabok, gak pernah judi, gak pernah zina. Berarti saya gak pernah berdosa dong. Jangan salah. Dosa yang paling besar anak Adam, dosa yang paling besar umatnya baginda Rasulullah SAW,
Justru bukan itu. Betul bahwa berzina itu dosa besar, maling dosa besar, korupsi dosa besar, semuanya itu dosa besar. Menzalimi orang dosa besar, memfitnah orang dosa besar. Tetapi ada dosa yang sering kita tinggalkan dan ada dosa yang sering kita tidak ingat, yaitu melalaikan waktu sholat, menyia-nyiakan waktu sholat, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Itu dosa yang sangat besar. Karena ada 3 hal kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika meninggalkannya akan membuat Allah murka kepada kita? Yang pertama kata Rasulullah SAW, sholat tepat pada waktunya, itu nomor 1. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah berjuang di jalan Allah, sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, sungguh-sungguh mendakwahkan kalimat Allah, sungguh-sungguh mendakwahkan sholawat dan lain sebagainya. Itu namanya berjihad fisabilillah. Jadi ada 3 hal. Pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Nah, ketika meninggalkan 3 ini berarti kita sudah bermaksiat kepada Allah. Kita sholat diakhir-akhirkan, kita sudah bermaksiat kepada Allah. Maka wajar kalau hati kita menderita dan kecewa serta gelisah. Wah, tanggung ini sedang ada sinetron, tanggung ini sedang bisnis, tanggung ini sedang seminar, lalu sholat diakhirkan. Itu dosa sangat besar. Maka jangan heran kalau hati kita akan gelisah. Itu pasti, sahabat. Maka mari kita sama-sama mengutamakan hak Allah dulu, baru hak dunia, hak diri kita. Yang kedua, dosa yang sering kita tidak rasakan sebagai dosa adalah prasangka buruk kita kepada Allah. Aduh, ini doa saya sudah kurang apa sih? Sedekah sudah, sholat sudah, doa sudah, kok belum ada perubahan dalam hidup ini? Ini putus asa. Putus asa itu dosa yang sangat besar, sehingga yang tadinya sholawat berhenti sholawatnya, yang tadinya berdoa berhenti doanya, yang tadinya sholat berhenti sholatnya, karena dirasanya ngapain sholat, ngapain doa, tidak diijabah, tetap aja gini-gini aja, tetap aja tidak punya uang. Sahabat-sahabat, jangan sampai salah bahwa sholat ini bukan untuk mencari uang, sahabatku. Bahwa taat itu bukan untuk mencari uang. Kemudian bahwa kita baca Al-Quran itu bukan untuk mencari uang. Dakwah itu bukan untuk mencari uang. Tetapi kita taat, kita sholat, kita dakwah, kita puasa, kita sedekah untuk mendapatkan ridhonya Allah, keselamatan dunia wal akhirat. Kalau tujuannya kita sholat supaya kita kaya raya, berarti disitulah letak dosanya, letak kesalahannya. Sehingga sering dikatakan, mungkin sering mendengar kita mungkin, itu gak pernah sholat, kaya, saya sholat gak kaya-kaya. Memang sholat untuk mencari kekayaan? Bukan. Sholat itu untuk mendapatkan kecintaan Allah, dan supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, sehingga kita diberikan rahmat di dunia sampai di surga kelak. Adapun kita sholat, kita diberikan rizki yang banyak, yang melimpah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabatku. Karena orang yang gak sholat pun diberi rizki banyak, yang sholat diberi rizki banyak, yang gak sholat juga ada yang dikasih miskin, yang sholat juga ada yang dikasih miskin. Maka kaya dan miskin bukan tolak ukur kita rajin sholat atau tidak.
Karena sholat ibadah kita bukan untuk tujuannya mencari dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini sangat murah harganya dibandingkan akhirat. Dunia ini sangat murah harganya dibandingkan surganya Allah yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat abadi, baqo selama-lamanya. Nikmat indah dan sangat menyenangkan. Nah, sedangkan dunia ini tempatnya musibah, tempatnya sakit, tempatnya saling caci maki. Ini beginilah dunia. Tempatnya ketidakadilan, tempatnya kezaliman. Ini di dunia. Nah, nanti ada waktunya kita di negeri surga sana itu tidak ada yang dizalimi, tidak ada penyakit, tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan. Akan enak senantiasa di sana. Maka bersabarlah dulu di sini supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang hidup selama-lamanya di sana. Nah, sabar ada 3 hal. Yang pertama, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kesabaran. Untuk berdakwah seperti ini butuh kesabaran. Untuk mendengarkan tausiah butuh kesabaran. Untuk membaca Al-Quran butuh kesabaran. Untuk melakukan sholat butuh kesabaran. Untuk mengajak anak istri kita sholat butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian dalam hidup. Yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita gelisah berarti ada dosa yang sedang kita lakukan. Dosa pikiran kita, prasangka buruk kepada Allah, kemudian prasangka buruk kepada sesama, saling mencurigai, saling mendendam, mendengki, mengiri, menghasut, mengadu domba. Itulah dosa yang sangat besar yang membuat hati kita akan gelisah. Pasti akan gelisah, sebuah kepastian. Kemudian ketika kita jauh dari Al-Quran, padahal kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran, kemudian kita tidak membaca Al-Quran, maka pasti hati kita diberikan kegelisahan sama Allah. Suruh dibaca Al-Quran, marah yang lebih dibaca, WA banyak dibaca, kemudian YouTube banyak dibaca, Al-Quran tidak dibaca. WA boleh dibaca, yang lain boleh dibaca, tapi Al-Quran kita baca karena ini diperintahkan oleh Allah. Satu, untuk pedoman kita. Yang kedua, untuk sebagai obat hati kita membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir. Berzikirlah kepada aku, kata Allah, sebanyak-banyaknya zikir. Itu perintah Allah untuk mengingat Allah. Nah, ketika kita tidak berzikir, maka jangan salahkan Allah kalau hati kita gelisah, karena kita tidak melakukan sesuatu yang mengundang hati kita tenang. Nah, mari kita sama-sama dalam kita sholat, hadirkan hati kita, sholatkan hati kita juga. Kita baca Quran, bacakan Quran hati kita juga. Kita berzikir, kita sholawat, bacakan sholawat hati kita juga, sehingga jiwa raga kita ikut sholat, ikut zikir, sehingga jasmani dan rohani kita ikut zikir, sehingga bisa dipastikan akan merasakan lebih tenang. Walaupun sedang sakit akan perasaan tenang, walaupun sedang tidak punya uang akan terasakan tenang, walaupun sedang diuji rumah tangganya akan merasakan tenang, walaupun sedang dalam goncangan, bala, bahaya, musibah, banjir, akan diberikan
keleluasaan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenapa kita sholat tetapi kita belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, karena sholat kita bisa jadi baru sholat tubuh. Mari kita sama-sama untuk belajar sholat hati. Hatinya sholat juga. Sholat hati itu kalau sholat 5 menit doang. Nah, yang paling penting dari sholat adalah sesudah sholat teruskan sholatnya. Sholat hati jiwa raga kita, Allah, dari niat sampai, dari takbiratul ihram sampai salam, itu sholat jiwa raga kita. Sedangkan sholat jiwa kita, sholat ruh kita, sholat hati kita, sepanjang kita bangun itu kita sholat. Apa artinya sholat? Ingat kepada Allah. Sesudah kita sholat, kita kembali lagi bisnis. Dalam berbisnisnya ingat Allah. Kita kembali lagi ke sawah, ke ladang, sambil ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sholat di luar sholat. Sholat yang hakiki adalah sholat di luar sholat. Jadi kita ke kantor, kita sholat hati kita, maka di kantornya tidak mungkin korupsi, di kantornya tidak mungkin menzalimi orang lain, berdagangnya tidak mungkin mendustai orang lain, berbisnisnya tidak mungkin mengkhianati orang lain, karena sepanjang habis salam kita tetap sholat, hati kita tetap sholat, sampai mau tidur tetap hati kita sholat, sampai tidurnya kita juga dianggap sebagai sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang terakhir di dalam pembicaraan ini kita selipkan senantiasa, karena Indonesia, negeri kita tercinta ini, sedang diuji terus-menerus dengan musibah banjir, longsor, kemudian gunung meletus dan lain sebagainya. Ini adalah betul-betul menguji keimanan kita. Akankah kita mempertebal iman kita? Akankah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bolehkah kita punya rasa takut dengan semua itu? Sangat harus punya rasa takut itu, tapi takutnya kepada yang memiliki gunung tersebut, takutnya kepada yang memiliki air, memiliki hujan, yang mengendalikan hujan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, bahwa alam ini ada bencana, ada musibah, itu tidak dengan sendirinya. Kita bisa baca dari sirah nabawiyah, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, itu semuanya diberikan banjir, diberikan gempa, diberikan hujan batu, diberikan hal-hal musibah demi musibah, bala bencana. Itu yang mengundangnya adalah dosa maksiat kita sebagai manusia. Allah memberikan sebuah bencana itu karena kita yang mengundangnya. Dengan dosa dan maksiat kita, kita sedang mengundang bencana. Boleh kita baca di dalam Al-Quran, boleh kita baca di dalam sejarah, bahwa setiap kaum nabi dan rasul itu ketika sudah melenceng, ketika sudah tidak beriman kepada Allah, ketika sudah mengagung-agungkan dunia dan tidak menyembah kepada Allah lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, akan memberikan bencana. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita bertobat. Tujuan Allah memberikan bencana adalah supaya kita ingat bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi,
bahwa ada yang menciptakan hujan, menciptakan angin, menciptakan api, menciptakan air, dan ada yang menciptakan lautan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada yang menguasai gunung. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bencana tersebut, Allah supaya kita bisa semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita doakan bangsa Indonesia ini, tanah air tercinta kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang tenang, hati yang tentram, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti negeri yang diberikan kepada negeri Sabah di zaman waktu itu, ketika sedang negeri Sabah tersebut sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan, ketentraman, ketenangan, keamanan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa Indonesia mulai sekarang Allah sirnakan bencana, Allah berikan ketenangan, ketentraman, ketaatan pada pemimpinnya, dan kita sebagai rakyatnya sama-sama mendekat, sama-sama takut kepada Allah. Di sepertiga malam mudah-mudahan kita diistiqomahkan sujud, sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, berzikir, bersolawat, bertasbih, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Di sepertiga malam, jam 3 malam nanti kita bangun, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memohon kepada Allah di sepertiga malam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akan diselamatkan bangsa Indonesia ini dari rongrongan apapun, siapapun, negara manapun yang berbuat buruk kepada bangsa kita. Allah cegah, Allah lindungi kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sedang diuji dengan penyakit lahir dan batin, penyakit rohani dan jasmani, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah pulihkan, dan sesudah Allah pulihkan, Allah sehatkan, mudah-mudahan bisa semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sedang merindukan jodoh, yang belum pernah menikah ataupun yang sudah pernah menikah, tetapi para duda, para janda yang ingin mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum diberikan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Yang sudah diberikan anak, mudah-mudahan anak yang diberikan oleh Allah anak yang soleh-solehah, yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang berikhtiar, sedang berdagang, sedang berbisnis, Allah lancarkan perdagangan, perniagaannya, perbisnisannya, dan Allah berkahi rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Silakan sahabat-sahabat di-sharekan. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan, yang sudah sama-sama bisa saling menasihati. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah
orang-orang yang bisa saling menasihati, dan kita sampaikan kebenaran, sampaikan walaupun satu ayat, kemudian sampaikan kepada banyak orang, kepada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang video ini, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi asbab, bisa menjadi wasilah kita sebarkan. Sahabat-sahabat menyebarkannya akan mendapatkan pahala kebaikan ketika ada orang yang akibat video ini semakin dekat kepada Allah, semakin ingat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada sholawat, maka setiap kebaikan yang mereka lakukan, yang jutaan orang lakukan akibat video ini, maka akan kita semuanya akan mendapatkan pahala royalti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah kelewat, saya biasanya upload di YouTube juga ke channel Asyaf Brother. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Kita terus lakukan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah cintai kita. Allah mudah-mudahan mencintai kita. Allah mudah-mudahan mencintai kita dari dakwah, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mencintai kita, Allah menghargai kita, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Demikian, mohon maaf para guru semuanya kalau ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada buruk dari kebodohan saya pribadi, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya umur adalah sebaik-baik manusia yang diberikan umur yang panjang dan umurnya dipakai untuk taat kepada Allah, dan seburuk-buruknya manusia yang diberikan panjang umur tetapi umurnya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan orang panjang umur dan bisa memberikan dan bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menyampaikan, mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan indahnya Islam, mendakwahkan keagungan Allah, mendakwahkan kemuliaan baginda Rasulullah SAW, dan mendakwahkan keindahan, keabadian, kemuliaan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.